kalau menurut saya, karena memang populasi reptil di Maluku Utara juga hari ini sangat memprihatinkan kan. Iya. Artinya turun drastis lah. Dari data tahun 2007 ke atas itu sampai sekarang memang sudah turun, apalagi sekarang sudah turun. Nah, jadi harapan saya. Halo, salam buat saudara semua. Rakyat Podcast kali ini hadir dengan nuansa yang baru yang sangat akan membuat kalian sangat menyukai hal-hal yang akan kami tampilkan. Dan kali ini Rakyat Podcast akan menghadirkan sebuah tema sekaligus menghadirkan salah satu orang yang sangat luar biasa. Nah, tema kali ini akan kita bahas mengenai reptil, dan hari ini kita akan menghadirkan salah satu orang yang juga menggiati atau dia menjadi seorang yang bisa disebut sebagai pegiat reptil. Nah, selanjutnya langsung saja kita panggil laki-laki atau orang teristimewa tersebut. Halo, Bu. Apa kabar? Sehat. Ya. Oke, siap. Dengan saudara siapa nih? Nah, panggil aja Orton Skrida. Boleh perkenalkan diri dulu lah. Oke, saya Orton Skriber, pecinta reptil Maluku Utara, dan juga masuk di salah satu komunitas yang khususnya membicarakan persoalan reptil endemik Maluku Utara yang seperti kita ketahui bahwa kita memiliki kekayaan jenis reptil yang sangat berlimpah di Indonesia Timur. Kira-kira begitu. Sangat luar biasa ya orang ini. Jadi laki-laki teristimewa ini atau orang yang sangat luar biasa ini ternyata dia seseorang yang menjadi pegiat reptil di Maluku Utara atau sangat mencintai terkait dengan hewan endemik atau reptil endemik di Maluku Utara. Nah, langsung saja kita akan mengulek-ngulek atau kita akan mengkore-kore orang ini agar dia bisa menjelaskan lebih jauh apa sih reptil di Maluku Utara ini. Nah, mungkin karena tadi saudara Orton Skriber bilang bahwa dia adalah orang yang sangat mencintai reptil. Mungkin kita akan coba mengkore-kore dulu. Sejak kapan saudara Orton ini mencintai reptil? Atau awal mulanya dari mana sehingga kok bisa mencintai reptil atau menjadi pegiat reptil di Maluku Utara? Oke. Nah, ini mungkin kita cerita latar belakangnya dulu ya. Nah, jadi saya awal mulanya terlibat khususnya menyukai hewan berlata, reptil itu semenjak sekitaran tahun 2017 lah, 17-18 itu udah menyukai. Nah, cuman jauh sebelum itu emang sudah sering main reptil. Waktu zaman SMP, SMA itu sering langsung istilahnya main sama reptil itu kan. Nah, itu udah lama, cuman baru ditekuni semenjak 2017-18 ke atas. Nah, di situ. Berarti semenjak sekolah ya sudah mencoba bisa, bermain-main atau mencoba mendekati reptil, berhubungan langsung dengan reptil ya. Iya. Nah, apa yang belum diketahui orang tentang Orton Skriber berhubungan dengan reptil? Sesuatu hal yang ya belum banyak diceritakan kepada orang tua atau kepada kawan-kawan terdekat. Bisa diceritakan. Nah, jadi gini loh, maksudnya sebenarnya main reptil itu adalah salah satu, kalau menurut saya mengatakan salah satu hobi yang klasik kalau main reptil. Nah, karena kebanyakan orang masyarakat pada umumnya itu mereka main hewan, tapi kan mainnya misal kayak anjing gitu kan, kucing, hewan-hewan peliharaan yang umum kita jumpai lah gitu. Nah, khususnya hewan berlata itu sangat jarang, khususnya Maluku Utara itu masih sangat jarang. Nah, orang beranggapan bahwa hewan berlata itu adalah hama yang harus dibasmi, dibunuh. Kalau misalnya ketemu di hutan, itu kan sering dibunuh. Nah, kayak gitu, mindset kayak gitu harus kita rubah. Bahwasanya hewan yang berlata atau berkaki empat merayap itu memang sangat-sangat indah untuk dipelihara. Kayak gitu. Oh, berarti sudah sejak lama ya, artinya berhubungan dengan reptil, kemudian
masuk ke dunia reptil itu bukan hanya sekedar main-main, tapi apa hubungan antara manusia dengan alam ya, dengan hewan, dengan reptil lah. Nah, artinya kan sudah dari tahun 2017 bahkan dari masa sekolah. Nah, apa yang saudara Orton Skliber ketahui tentang reptil di Maluku Utara, atau berapa sih jenis reptil di Maluku Utara ini? Sebenarnya gini loh Bung, kita Maluku Utara itu memang sangat kaya akan keanekaragaman hayati di dalam, ya kan? Nah, yang tercatat di Kementerian Kehutanan, Maluku Utara menempati, kalau tidak salah ya, bisa nanti kawan-kawan atau teman-teman di sini bisa, kalau misalnya saya sampaikan salah, bisa di kolom komentar di bawah ditulis saja berapa jumlahnya kan. Nah, pengetahuan saya, kita memiliki spesies biawak terbanyak di Indonesia. Kurang lebih 12 spesies biawak, 2 dilindungi, sisanya tidak dilindungi, kayak gitu. Itu baru biawaknya aja, itu belum kita bicara soal burung, ya kan, burung, terus kodok, ular. Nah, jadi kita punya banyak kekayaan hewan yang ada di Maluku Utara, khususnya di bumi Halmahera. Itu memang sangat banyak, kayak gitu loh. Nah, reptil-reptil apa saja yang menjadi ciri khas Maluku Utara? Artinya kan reptil ini bukan hanya di Maluku Utara, tapi di Indonesia secara keseluruhan. Nah, yang menjadi khas, artinya reptil yang dia hidupnya cuma di Maluku Utara, itu apa yang Anda ketahui? Kalau saya, kita selama ini kan Indonesia mengenal bahwa Maluku Utara punya salah satu spesies endemik yang memang sudah dikenal secara luas kan, yaitu burung cendrawasih, atau biasa kita orang Maluku Utara bilang burung bidadari itu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya itu kurang pas gitu kan. Kalau menurut saya pribadi nih, itu saya malah memasukkan biawak sebagai reptil endemik di Maluku Utara. Nah, karena di lain sisi dia memang berbeda dengan jenis-jenis biawak yang ada di Indonesia pada umumnya, gitu kan. Kalau misalnya, ya saya sepakat juga kalau misalnya pemerintah dalam hal ini menjadikan simbol burung bidadari sebagai hewan endemik Maluku Utara, sah-sah saja kan. Nah, cuman menurut saya pribadi itu biawak namanya itu biawak Varanus yuwonoi. Nah, tipe biawak ini memang sangat jarang ditemukan di Indonesia bagian timur atau Indonesia pada umumnya. Nah, karena dari bentuk fisiknya saja kita punya ini paling indah di dunia loh. Maksudnya orang dunia internasional saja mengakui bahwa kita punya biawak endemik Halmahera yang tidak ditemukan di tempat lain, itu memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Bisa disetarakan dengan komodo lah, cuman kan beda ukurannya aja. Komodo besar, sedangkan kita punya kan kecil. Nah, kayak gitu. Itu sangat jarang, bukan sangat jarang, tapi memang tidak ditemukan di daerah lain, hanya ada di Maluku Utara. Nah, selain biawak, adakah reptil lain yang menjadi ciri khas selain biawak, burung cendrawasih atau burung bidadari lah, merah. Nah, selain biawak, ada lagi tidak yang jenis biawak yang lain atau jenis reptil yang lain? Sebenarnya banyak sih, banyak seperti yang saya katakan tadi itu kan, kita memiliki 12 jenis biawak yang tersebar dari hutan Halmahera sampai ke Kepulauan Sula. Nah, itu. Jadi tergantung orang aja sih. Kalau saya kan lebih prioritaskan biawak yang jadi simbol Maluku Utara. Nah, timbang burung bidadari. Tapi kan mindset orang beda-beda kan. Iya. Nah, ini menarik karena tadi saudara Orton Skliber itu sempat bilang hutan. Nah, kali ini ada isu yang sangat menarik di Maluku Utara karena ada beberapa data yang coba saya baca, deforestasi di Maluku Utara itu semakin meningkat. Artinya pembabatan hutan itu terjadi di mana-mana. Nah, ini ada kaitan juga dengan masuknya berbagai perusahaan tambang di Maluku Utara. Nah, apakah itu ada pengaruh terkait dengan reptil, kemudian hubungannya dengan hutan dan perusahaan tambang yang masuk hari ini? Ya, sebenarnya gini Bung, itu memang salah satu hal yang paling berpengaruh sebenarnya. Bukan saja soal kelangsungan hidup manusia, tetapi reptil juga sangat berpengaruh terhadap
kemunculan berbagai tambang-tambang yang ada di Halmahera kan. Apalagi kita ketahui bahwa Halmahera itu merupakan lumbung, bisa dikatakan tempat perkumpulan reptil itu loh di tanah Halmahera kan, dengan kekayaan hutan yang sangat melimpah, keanekaragaman hayati juga di dalam itu sangat banyak. Makanya kalau saya pribadi, kehadiran tambang-tambang ini dia mengusik kelangsungan hidup daripada reptil-reptil endemik yang ada di Maluku Utara gitu loh. Oke, nah selain itu karena kan ini ada tambang ya, tambang yang begitu banyak lah. Nah, data yang saya baca itu ada sekitar 330-an lebih izin usaha pertambangan. Artinya hampir seluruh hutan di Halmahera kan habis. Nah, yang Anda ketahui lah, tempat-tempat berkumpul reptil itu sebelum ada tambang itu yang paling banyak di daerah mana? Nah gini, jadi ini menurut saya sekaligus saya juga pernah baca artikel ada beberapa artikel dari ada sebagian LSM yang kemudian menulis persoalan lingkungan kayak gitu kan, dan juga ada artikel-artikel kayak misalnya individu revolusioner gitu, bahas soal dampak lingkungan terhadap fauna yang ada di Maluku Utara khususnya gitu kan. Nah, kita memiliki salah satu spesies yang memang sangat jarang ditemukan di Indonesia dan dunia pada umumnya. Nah, spesies ini paling dicari saat ini. Dicari dalam hal ini melalui misalnya lembaga resmi kan, Kementerian Kehutanan atau lembaga internasional kayak CITES kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya spesies ini paling dicari. Nah anehnya gini loh Bung, spesies ini mereka nyatakan bisa dikatakan punah lah gitu kan, dikatakan punah. Kemudian mereka juga yang kemudian memasukkan daftar spesies ini sebagai hewan yang paling dicari keberadaannya sekarang gitu kan. Nah itu ini mungkin kita bahas aja ya kan, itu jenis spesiesnya apa. Jadi itu biawak juga. Nah, namanya Varanus jugorum itu. Nah, Varanus jugorum memang saat ini memang paling dicari, mulai dari kalangan pecinta reptil, kemudian eksportir, penghobi, ya kan. Terus di pasar-pasar resmi ataupun pasar-pasar ilegal juga kan, memang spesies itu paling dicari. Nah gitu. Tahun 97 itu spesies ini masih banyak kita jumpai. Dia masih bisa dijumpai di wilayah-wilayah pesisir, kemudian di wilayah dataran tinggi, pegunungan, hutan-hutan hujan tropis. Nah itu masih dapat tahun 97 ya. Kalau sekarang memang udah nggak ditemukan lagi. Nah karena tahun 97 itu terakhir kali spesies itu menampakkan dirinya gitu loh. Nah sebelum NHM misalnya kan, ya emang kenyataannya begitu. NHM masuk tahun 98 atau 9 berapa itu ya, pokoknya tahun 90-an lah, 97 ke atas itu NHM masuk. Nah keberadaan reptil ini sudah mulai hilang, sampai sekarang pun sudah bukan jarang ditemukan lagi, tapi memang sudah tidak ditemukan lagi itu. Padahal spesies ini spesies yang sangat unik, beda jenis dengan hewan-hewan biawak. Reptil ini kan hewan berlata yang ada di Indonesia, dia sangat beda. Dia memiliki corak hijau emas, terus kepalanya warna ungu. Nah itu daya tariknya di situ. Nah 97 terakhir ditemukan, 98, 99 NHM masuk kan. Babat habis tuh hutan Halmahera Utara tuh, kan eksplorasi, kemudian pembuatan hutan secara berskala besar. Nah itu reptil itu katanya mereka migrasi ke wilayah labi-labi sama dum-dum. Nah cuman sampai sekarang menurut catatan masyarakat lokal di sana, kan saya juga pernah ke sana waktu itu, tanya-tanya kan, itu mereka bilang memang spesies ini sudah tidak ada lagi, terakhir kali ditemukan tahun 97 sama masyarakat lokal kan, dan juga beberapa media yang kemudian mencoba memasukkan Varanus jugorum ke dalam artikel mereka kan, ditulis. Nah itu 97. Nah itu dampak daripada pertambangan sih menurut saya, karena sebelum hadirnya tambang NHM ini, kehidupan reptil yang ada di Halmahera Utara sampai barat itu mereka aman-aman saja. Tidak ada pengurangan spesies,
spesies mereka masih stabil. Nah itu tambang masuk habislah mereka. Nah, artinya Anda mau bilang bahwa punahnya salah satu spesies bisa dikatakan punah lah, udah punah sih. Yang biawak itu karena ada kemunculan tambang. Nah, hari ini kan misalkan kita lihat daerah-daerah yang masif masuknya tambang, misalkan ada Halmahera Tengah, kemudian ada PT IWIP di Halmahera Tengah, kemudian ada Antam di Halmahera Timur, kemudian ada Harita di Obi. Ya, di Obi. Nah, menurut Anda apakah spesies-spesies ini juga akan lama kelamaan akan juga ikut punah selain salah satu spesies yang tadi Anda sebutkan? Punah, Bung. Sebenarnya ini saya kan tekuni soal persoalan reptil kan. Mungkin ada kawan-kawan yang kemudian bicara soal ekologi, punya artikel atau data yang lengkap, bisa ini kan dipaparkan lah. Nah, bukan saja soal biawak jugorum yang punah, tapi ada juga beberapa spesies yang kemudian hari ini populasinya menurun diakibatkan pertambangan yang masuk di bumi Halmahera kan. Nah, misalnya kita taruh di wilayah Halmahera Timur sama Halmahera Tengah kan, di situ ada salah satu spesies. Ini masih soal biawak juga. Emang kita punya biawak yang sangat banyak ini. Jadi perlu generasi muda berikutnya juga ketahui kan, dan terus penonton juga harus ketahui bahwa Maluku Utara punya kekayaan fauna yang sangat banyak. Nah, di Halteng dan Haltim yang saya bilang pertama tadi, Varanus yuwono itu. Nah, nanti kawan-kawan bisa cek gambarnya di sini, saya kau taruh aja lah kan gambarnya. Nah, Varanus yuwono sebelum kehadiran Antam, terus dulu kan Wedabai Nikel. Wedabai Nikel sama Ara dan antek-anteknya industri pertambangan yang ada di Halmahera Timur sama Halmahera Tengah kan. Nah, sebelum kehadiran mereka itu populasi Varanus yuwono itu bisa dikatakan bukan melebihi kapasitas, Bung, tapi sangat banyak. Itu bisa saja masuk ke pekarangan rumah, terus masuk ke ternak-ternak warga di sekitarnya gitu kan. Ini sering-sering masuk. Nah, pasca masuknya pertambangan Antam, kemudian PT Ara, ya kan, terus Wedabai Nikel, dan sekarang berubah nama atau beralih fungsi itu menjadi PT IWIP lah ya. Nah, itu sebelum mereka ini masuk, Varanus yuwono sangat banyak dijumpai. Nah, gitu loh. Nah, jadi ya itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita seharusnya sebagai generasi Maluku Utara kan, generasi yang sadar akan hak hidup manusia, dan kalau menurut saya mesti tambahkan juga hewan. Nah, karena bukan manusia saja yang butuh udara, kita juga butuh hewan juga butuh udara, butuh hidup sebagai kita juga kan, kayak gitu kan. Nah, jadi sebagai generasi muda Maluku Utara, kita harus membicarakan atau mengangkat problem soal isu-isu flora dan fauna yang ada di Maluku Utara juga, karena memang sangat bisa dibilang bajingan sih. Ekspansi industri ekstraktif hari ini itu dia bukan saja membunuh hutan-hutan atau mata pencarian warga-warga lokal di sekitarnya, tapi dia juga membunuh ekosistem yang ada di dalamnya, dalam hutan itulah. Nah, sayang kan, misalnya taruhlah 20 atau 30 tahun ke depan anak-anak cucu kita kemudian lihat, oh ini hewan apa ya? Ini kok hidup di Maluku Utara? Itu kan sayang juga kan, akan menjadi artefak sejarah yang kemudian kita ceritakan ke anak-anak cucu kita, bahwa ini loh hewan ini pernah hidup di sini, kayak gitu. Nah, jadi sangat disayangkan apabila kita biarkan industri ekstraktif terus melakukan ekspansi di hutan Halmahera dan membunuh seluruh jenis reptil yang ada di situ. Itu sangat disayangkan. Nah, kita harus minimal bersuara lah kan, bagaimana cara kemudian kita mencoba menghadang ekspansi industri ekstraktif kan, kayak gitu. Walaupun kita sadar kekuatan kita memang kecil lah, ya kan. Tapi kalau misalnya kita bersatu, kita percaya kita pasti menang. Untuk keselamatan bukan saja manusia, tetapi reptil-reptil yang ada di Halmahera, gitu. Oke, saudara Ortons. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya,
apakah ini merupakan sebuah kejahatan terhadap hak asasi hewan? Nah, menurut Anda apakah itu benar atau salah? Ya, sepakat. Saya lebih sepakat itu merupakan kejahatan hak asasi hewan. Bukan cuma manusia yang punya hak asasi kan. Hewan juga bisa dikatakan punya hak asasi, sama-sama bernafas, sama-sama makan minum juga kan. Jadi bukan cuma di kalangan manusia, hewan juga perlu hak asasi. Hari ini kita bicara soal misalnya soal kerusakan lingkungan gitu kan. Terus kita hanya bicara yang lebih merasakan dampak kerusakan lingkungan adalah manusia misalkan, ya kan. Nah, sebenarnya salah juga sih, kita harus bicara juga soal persoalan hewan. Hewan juga perlu hak asasi, perlu disayang, tidak bisa dibunuh dan lain sebagainya kan. Nah, karena ini memang sangat jarang ditemukan di daerah lain, hanya ada di Maluku Utara, Bung. Khususnya reptil biawak dan sebagainya. Iya, hewan berlatar lah. Iya. Nah, gitu. Jadi saya sepakat sih kalau hewan juga perlu hak asasi kan. Nah, artinya itu merupakan sebuah kejahatan terhadap hak asasi hewan. Masuknya industri pertambangan menyingkirkan bukan hanya manusia tapi juga flora dan fauna di dalam. Iya. Nah, dari berbagai problem reptil tadi, nah apa yang menjadi akar persoalan? Apakah cuma tambang ataukah memang ada akar yang lain yang menjadi sehingga banyak reptil yang punah dan sebagainya? Kalau saya melihatnya gini, Bung. Selama ini saya terjun ke dunia reptil kan, mencoba untuk mencari tahu kelangsungan hidupnya kayak gimana. Sebenarnya kalau kita bicara soal dampak mereka ini kemudian populasinya menurun, itu kita tidak bisa menyalahkan bahwa ini salah satu faktor adalah masyarakat, tidak bisa. Karena walaupun hewan ini sebagian masyarakat konsumsi, tapi populasinya tidak akan menurun. Nah, kalau menurut saya yang mengakibatkan populasi mereka menurun adalah industri ekstraktif tadi, pertambangan. Nah, coba Bung bayangkan misalnya satu kali penggusuran 1 hektar, terus yang hidup di 1 hektar itu hutan kan, misalnya hutan 1 hektar yang hidup taruhlah sekitar 200 atau 300 populasi yang hidup di situ. Nah, misalkan kalau digusur, otomatis kan tempat tinggal mereka sudah nggak ada lagi kan, mereka harus migrasi, lari ke tempat lain. Nah, sedangkan cara adaptasi reptil ini beda dengan manusia. Kita hari ini bisa saja hidup di Eropa. Kalau misalnya Indonesia tenggelam kan, kita bisa hidup di Eropa. Tapi reptil butuh adaptasi yang lama gitu. Jadi dia kalau pindah ke tempat lain, dia harus butuh adaptasi, bisa dikatakan makan waktu sekitar berbulan-bulanan baru bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, kemudian bisa hidup lagi gitu kan. Memahami situasi alam di situ kan, berburunya gimana kayak gitu. Jadi dampak yang paling serius terhadap reptil adalah itu industri pertambangan tadi. Karena tidak mungkin manusia hari ini konsumsi biawak kan, reptil di hutan. Mereka ketika masuk ke hutan itu tidak mungkin makan sekitar 200 ekor. Paling di bawah 1 ekor aja gitu kan dimakan. Kemudian tidak seterusnya. Paling dalam seminggu 1 kali kayak gitu. Nah, tambang ini yang kemudian masuk merusak itu, matinya banyak itu reptil. Nah, ada yang mati, ada yang migrasi. Nah, migrasi mereka kemudian tidak cocok dengan kehidupan mereka yang di hutan awal tadi. Nah, kayak gitu. Nah, selain artinya ada tadi akar persoalannya karena masuknya industri ekstraktif atau pertambangan. Nah, bagaimana dengan peran negara? Apakah negara juga ikut melegitimasi? Aduh, itu yang paling kacau di situ. Nah, gini, saya punya data. Nanti bisa kita tampilkan misalnya kalau kawan-kawan punya, bisa saja tulis di komentar kan podcast ini. Nah, saya punya data. Kita jangan ambil contoh yang jauh-jauh lah, Maluku Utara misalnya, ya kan? Karena memang ini real. Nah, saya punya data dan dari Kementerian Kehutanan dan Pertanian juga, atau dari Badan Karantina Pertanian. Nah, itu pokoknya mereka itulah, ya kan? Nah, saya punya data dan kemudian baca juga di website mereka bahwa kita Maluku Utara punya 2 jenis spesies yang dilindungi. Ini masih tentang biawak. Jadi kita punya 2 spesies. Yang pertama ada Varanus kuns monitor atau biawak kuning, melinus. Bahasa ilmiahnya Varanus melinus kan. Cuman orang di luar biasa bilang kuns monitor. Nah, terus yang kedua Varanus indicus. Nah, itu. Jadi kita punya 2 hewan ini
yang dilindungi negara. Nah, tapi gini Bung, maksudnya ini kan dilindungi negara kan. Iya. Ini kalau saya bilang kan Bung juga merasa apa aneh gitu kan. Hewan dilindungi negara masuk Appendix 1. Memang tidak bisa diperjualbelikan, itu kan. Nah, tapi anehnya kedua hewan ini populasinya di Indonesia, khususnya di Maluku Utara tempat asalnya. Kalau Varanus milenus itu hidupnya di Pulau Obi dan Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya Pulau Mandioli. Nah, terus Varanus indicus itu umum ditemukan di wilayah Maluku Utara, dari Morotai sampai Kepulauan Sula itu banyak ditemukan. Cuman gini Bung, anehnya gini, negara hari ini melarang bahwa dua jenis hewan ini mereka larang kan, larang untuk diperjualbelikan, larang untuk dipelihara. Nah, masuk akal kan? Masuk akal. Oke lah, kita sepakat dilarang karena itu memang peraturan negara sudah mengatakan sedemikian rupa kayak gitu kan. Iya. Oke, saya sepakat. Nah, cuman persoalannya gini Bung, ini dilarang di negara yang kita tinggal hari ini, dilarang dipelihara, dilarang dijual, dilarang dikonsumsi. Anehnya kedua spesies ini itu diekspor ke luar negeri. Indonesia ekspor ya, bukan impor kan? Iya. Impor barang masuk kan? Ekspor. Nah, diekspor. Jadi populasi Varanus, kita taruh Varanus milenus karena ini banyak perdagangan pasar gelap yang ada di luar negeri. Nggak tahu itu negara yang bermain atau individu-individu yang mengatasnamakan eksportir PT Resmi gitu kan yang bermain. Dan cuma menurut saya tidak mungkin individu atau PT Resmi yang kemudian memperjualbelikan Varanus milenus ini. Karena dilarang, tidak bisa. Walaupun bikin surat model bagaimanapun tetap dilarang. Karena ini endemik, ini spesies asli di sini, populasinya demikian, tidak bisa dibawa keluar, apalagi ke Eropa. Nah, di Amerika Serikat kawan-kawan bisa cek salah satu Instagram orang Amerika namanya JTK Reptiles. JTK Reptiles itu dia punya banyak sekali koleksi-koleksi biawak khususnya yang dilindungi di Maluku Utara kan. Nah, dia punya Varanus milenus. Nah, itu di sana diperjualbelikan secara legal. Nah, pertanyaannya gini, di negara kita dilarang, tapi di Amerika Serikat itu diperjualbelikan secara legal. Bangsat, itu kan maksudnya larangan yang kemudian mereka buat, mereka langgar itu loh. Nah, ini sebenarnya siapa yang bermain di balik ini ya? Pasti kalau menurut saya, ya yang buat peraturan itu kan, yang buat peraturan yang kemudian melanggar peraturan. Nah, cuman milenus juga harganya di Eropa mahal Bung. Jadi kalau misalnya di kurs ke mata uang rupiah, satu Varanus milenus yang ukuran baby, ukuran segini kan, itu seharga satu mobil Fortuner. Wow, mahal emang di Amerika itu, Amerika, Jerman, pokoknya negara-negara di Uni Eropa sama Amerika Latin kan, itu emang mahal dia Varanus milenus. Itu dilarang di sini, tapi diperjualbelikan di benua lain kan. Aneh tuh. Oke, menarik. Artinya kayaknya harus ada pembahasan khusus soal itu ya. Iya, nanti kita bahas, masih banyak ya sebenarnya. Oke. Nah, sebagai pegiat reptil di Maluku Utara dan juga di Indonesia, nah apa yang Anda inginkan ke depan sebagai solusi alternatif agar reptil-reptil di Maluku Utara ini juga mendapatkan hak asasinya? Karena tadi kejahatannya luar biasa, kejahatan pertambangan maupun kejahatan negara yang bermain. Nah, sebagai pegiat reptil, apa yang Anda akan perjuangkan ke depan? Gini loh Bung, kalau menurut saya, karena memang populasi reptil di Maluku Utara juga hari ini sangat memprihatinkan kan. Yeah. Artinya turun drastis loh. Dari data tahun 2007 ke atas itu sampai sekarang memang sudah turun, apalagi sekarang sudah turun. Nah, jadi harapan saya khususnya pecinta reptil kan, bisa dibilang pecinta reptil lah kan. Iya. Udah main lama, pegiat lah. Nah, jadi kita harus membatasi ruang gerak industri ekstraktif ya tadi itu. Nah, karena ini merupakan salah satu dampak yang paling serius terhadap kelangsungan hidup reptil yang ada di Maluku Utara. Nah, masyarakat tidak ada. Maksudnya gini, masyarakat itu tidak bakalan merusak ekosistem yang ada di hutan Halmahera. Itu tidak ada, belum ada data yang sampai hari ini membenarkan bahwa masyarakat merusak lingkungan hutan Halmahera di daerah kan, di Halmahera kan, nggak ada. Yang merusak itu tambang tadi. Jadi kita harus batasi.
Jadi betul, mindsetnya harus negara hari ini harus mampu merubah mindsetnya bahwasannya bukan saja industri pertambangan yang kemudian harus diprioritaskan. Itu pola pikir yang yang kolot sebenarnya, yang pola pikir kaki di kepala, kepala di kaki itu kayak gitu tuh. Jadi itu sebenarnya buang saja itu industri ekstraktif. Kita bisa hidup tanpa tambang. Reptil pun kita bisa hidup. Ya kan? Apalagi harga pasaran reptil hari ini di Maluku Utara juga lumayan lah, ya kan? Nah, jadi mindset negara itu harus dirubah. Bahwasanya bukan hanya industri ekstraktif yang bisa bikin orang sejahtera, bisa bikin orang dapat uang dan lain sebagainya. Enggak. Kita bisnis reptil, main reptil juga bisa menghasilkan uang. Kayak gitu. Gitu loh. Oke. Jadi luar biasa sekali. Karena ke depan kita akan juga lebih dalam membahas soal reptil. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, apakah ada hewan reptil yang Anda bawa hari ini? Nah, jadi itu. Saya punya salah satu jenis reptil endemik Maluku Utara. Itu namanya kadal panana atau kadal lidah biru. Terus nama latinnya itu kan Tiliqua gigas. Nah, saya ada bawa di sini. Bisa Anda tampilkan? Ya, nanti saya tampilkan. Saya agak takut sama reptil, jadi agak menjauh lah. Nah, ini namanya kadal panana, Bung. Jadi ini merupakan salah satu endemik Maluku Utara yang harus kita lestarikan juga kan. Nah, bentuknya memang unik. Dia sudah nggak gigit itu ya. Sorry, saya agak takut sama reptil. Hewan ini jangan. Jadi ini kadal yang hewan yang paling gampang dipelihara untuk tadi saya agak pemula lah. Oke. Karena karakternya juga asing sama manusia. Sorry. Ini namanya kadal panana atau nama ilmiahnya Tiliqua gigas. Nah, itu. Aduh, oke. Gitu Thank you. Oke, demikian ya. Nanti kita jumpa lagi dan itu sangat luar biasa pembahasannya. Sampai jumpa lagi di Rakyat Podcast selanjutnya dengan edisi khusus reptil. Jadi Bung Ortons, saudara Ortons Kliber ini akan tampil dengan tema-tema khusus soal reptil. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, saudara Ortons Kliber. Siap, hormat. Presiden Reptil Maluku Utara. Ya.